Suaranya merdu. Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir ini. Biasanya saya itu memulai vlog dengan mengulas eksterior, interior, fitur-fitur, mesin, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan memulainya dengan mengendari mobil ini. Mobil apa ini? Ini adalah New Yaris atau Yaris Lele kata orang-orang, tahun 2016 yang tipe S TRD Sportivo atau tipe tertinggi. Nah, kita langsung aja mulai vlognya. Kenapa saya memulai dari berkendara? Karena sebagai sebuah hatchback, tentu mobil ini menyenangkan untuk dikendari atau fun to drive. Apalagi mobil ini ternyata sudah mengalami beberapa perubahan. Headernya itu udah diganti, jadi seharusnya ada peningkatan horsepower, ada peningkatan power yang akan membuatnya semakin menyenangkan dikendarai. Wow, suaranya merdu. Tuh. Dari suaranya aja beda, lebih melengking, dan powernya tentu saja itu lebih bertenaga. Jadi ini Yaris ini secara teknis dalam kondisi standar powernya itu 107 horsepower dengan torsi 140 Nm pada 4.600 rpm. Ketika header diganti, itu secara teknis bisa menambah power antara 5-8 horsepower. Itu kalau penggantiannya dan spare partnya bagus ya. Ini emang tarikannya itu jauh lebih enteng, jauh lebih menyenangkan untuk diajak berakselerasi. Powernya itu lebih sedikit spontan. Sayangnya ini Yaris ini nggak ada pedal shift. Beda dengan Honda Jazz. Honda Jazz itu ada pedal shiftnya. Padahal kalau Anda pedal shift, itu perpindahan giginya bisa lebih dimainkan. Ini, waduh, lewat speed trap. Nah, ini saya cerita dikit. Suspensinya cukup keras. Tapi keras inilah yang membuat mobil ini semakin asik untuk diajak bermain-main. Stabil, dipakai bermanuver seperti itu tak stabil. Yang di depan tuh ada putaran. Ini saya akan berputar dengan nggak ngebut-ngebut banget tapi cukup cepat lah. Ya, stabil, menyenangkan. Posisi duduknya itu juga nyaman, joknya itu nyaman, bisa menopang tubuh dengan baik. Cuman sayangnya setirnya ini hanya tilt steering, belum ada teleskopik. Nah, sebagai sebuah city car, sebuah hatchback, mobil ini tentunya sangat cocok dipakai di daerah perkotaan. Itu karena ukurannya kompak, jadi ini sangat nyaman. Misalkan ketika melalui jalanan yang agak padat atau yang padat mungkin, ya mobil ini nyaman. Mau berpindah haluan, mau nyelip, mau nyari jalan yang lebih lancar itu lebih mudah karena ukurannya yang kompak. Sedangkan untuk urusan efisiensi BBM, mobil ini bisa dibilang cukup irit. Untuk dalam kota dengan kecepatan sekitar 30-40 atau jalan yang agak lancar gitu, itu bisa di 13 km per liternya. Sedangkan kalau di luar kota atau jalan tol, di jalan yang lancar, itu jauh lebih irit lagi, bisa 15, bisa 16 km per liternya. Itu sebuah angka yang cukup oke. Untuk kekedapan kabin, ya suara yang cukup mengganggu itu adalah suara gesekan roda dengan aspal. Itu cukup mengganggu menurut saya. Sedangkan untuk suara-suara dari luar, suara gebrikan kendaraan lain dan lain-lain itu samar-samar. Untuk urusan harga barunya dulu tahun 2016 ini sekitar 260-an juta rupiah untuk tipe S TRD Sportivo atau tipe tertinggi. Nah, sekarang dalam rentang waktu 5 sampai
6 tahun. Itu harganya bisa dibilang udah cukup terjangkau. Harganya itu, wow sebentar, ini saya harus lewati jalan yang rusak. Aduh. Ini salah satu kelemahan mobil dengan ground clearance rendah. Kembali lagi, dulu harganya itu 260 juta rupiah, barunya itu tipe S, TRD, Sportivo. Sedangkan sekarang selang 5-6 tahunan, harganya bisa dibilang udah cukup murah. Harganya di bawah 200 juta rupiah atau kepala 100, tapi 100-nya itu 100 besar. 160, 170, 180, bahkan ada yang 190, tergantung kondisi tentunya. Nah, sedangkan pajaknya itu di bawah 4 juta rupiah, sama seperti halnya mobil-mobil yang ber-cc di bawah 1.500. Itu kisarannya segitulah. Mobil ini juga dijual. Kalau Anda tertarik, Anda berminat, Anda bisa tulis di kolom komentar, nanti saya kasih teleponnya. Harganya berapa? Nanti saya infokan. Nah, kalau tadi kita sudah berkendara dengan New Yaris ini, atau Yaris Lele orang-orang bilang. Ini Yaris Lele tahun 2016. Kenapa sih namanya lele, bukan kucing? Karena ini nih, ini bentuknya, ini mirip kumisnya lele. Tidak mirip kumisnya kucing. Kalau kucing itu ke samping, kalau lele itu ke bawah. Ini adalah penerus dari Yaris Bakpo sebelumnya, dan ini mulai dipasarkan dari tahun 2014. Di tahun 2017 itu mengalami facelift. Nah, ini yang pre-facelift. Di tahun 2017 itu juga, itu ada Yaris Hackers. Nah, kalau dari tampangnya, ini sebuah hatchback yang cukup cantik. Lampunya ini menggunakan proyektor, tapi ini belum LED. Yang lain itu menggunakan bohlam biasa. Lampunya sih oke, bentuknya saya suka. Di bawahnya ada fog lamp, tapi fog lampnya udah diganti kacanya sama orangnya. Di bawahnya ini ada DRL. Saya juga heran ya, kenapa DRL-nya di bawah gitu, bukan di atas. Karena fungsi DRL itu untuk menjadi penanda agar orang lain aware bahwa ada mobil. Jadi cahayanya itu diharapkan membuat orang lebih aware keberadaan mobil kita. Nah, kalau di bawah, menurut saya itu kurang terlihat. Oh, silau. Silau men. Kita buka ke bagasinya. Kita lihat mesinnya dulu ya. Nah, ini dia mesinnya. Jadi untuk Yaris yang ini, New Yaris ini menggunakan mesin 1500 cc DOHC VVT-i. Ini mampu menghasilkan tenaga 109 horsepower dan torsi 140 Nm pada putaran mesin 4200 rpm. Dan tenaga itu disalurkan ke roda depan. Dari depan cantik, cukup sporty, dan dari samping seperti ini. Ya, terlihat sporty, terlihat mungil, dan cukup streamline. Oke sih. Oh ya, ini cerita lampunya sedikit. Lampunya ini agak memanjang dari depan ke belakang. Ini oke sih. Nah, ini rodanya ini menggunakan ring 16 dengan profil ban 195/50. Sudah menggunakan cakram, sudah ada ABS, ada EBD, dan ada brake assist. List kacanya seperti ini, warna hitam. Nah, ini seperti floating roof ya, model-model kekinian. Tapi kalau biasa itu kaca itu kan, ini bukan kaca, ini menggunakan plastik. Sayang sebenarnya. Belakangnya oke, lampunya itu unik seperti bumerang. Ini keren sekali. Tapi ini masih bohlam semua tampang belakangnya. Oke sih, beda, benar-benar beda dengan yang seri Bakpo. Kaca belakang juga cukup besar. Ada emblem TRD Sportivo, Piper ada defogger, ada spoiler, ada kamera mundur belakang, ada sensor parkir, dan ada diffuser seperti ini di plastik. Knalpotnya masih knalpot biasa. Kita buka aja, dipencet di sininya. Nah, ini dia. Bagasinya kalau dibandingkan dengan Honda Jazz ini sedikit lebih kecil, tapi ini cukup luas. Ini cukup luas, bisa membawa berbagai keperluan kita. Dan ini sudah ada separatornya. Kalau roda cadangan itu di sini,
bukanya agak susah. Nah, ini dia. Roda cadangannya ini full size, ring 16, 195, 50. Velgnya juga velg yang sama. Jok belakangnya ini cukup nyaman. Duduk tuh cukup nyaman. Tapi ini untuk joknya, ini udah diganti. Sebenarnya udah kulit. Kalau yang aslinya itu hitam kombinasi merah. Untuk leg room ini oke. Ini posisi duduk saya berkemudi tadi. Ini masih ada 20-an cm. Ada kantong penyimpanan di sini. Ada tempat penyimpanan di sini, di door trim penumpang belakang, itu di handle pintunya. Tapi di bawahnya itu tidak ada. Sayang sekali. Untuk headroom seginian, ya lumayan. Ini secara fungsi, kabin belakang ini bisa menampung 3 orang. Dan yang bagian tengah ini untuk penumpang kelima, ini ada mini headrest. Jadi kalau duduk di sini untuk orang dewasa kurang nyaman, tapi kalau untuk anak-anak ya pasti lebih nyaman. Kabin depannya itu sama, warna hitam juga. Dashboardnya hitam. Hanya di sini di door trim, di pegangan pintu itu ada warna yang berbeda. Ini warna silver. Kita mulai dari setirnya. Setirnya ini seperti yang saya bilang tadi. Ini til saja. Tapi ini sudah dibalut sama kulit, dan di sini ada audio switch yang terhubung dengan head unit. Dashboardnya ini plastik, warna hitam, tapi di sini ini ada sedikit aksen black piano atau hitam glossy. Memanjangnya di sini sampai ke kanan. Di door trim juga ada. Fiturnya apa saja? Kita mulai dari sebelah pintu. Power window yang auto hanya ada di sisi driver. Di sini pengaturan spion bisa dilipat, bisa diatur juga posisinya. Lampu masih manual. Wiper juga manual, tapi ada intermittennya. Nah, untuk cluster meternya, ini Yaris sudah kembali ke jalannya benar. Kalau Yaris yang lama itu di tengah, walaupun agak menghadap, agak miring ke sisi driver, tapi menurut saya itu kurang bagus. Karena kalau kalau nyetir harus sering-sering lihat ke tengah. Apa aja di menunya? Ada biasa odometer, trip A, trip B, sisa atau estimasi penggunaan bahan bakar, sama rata-rata penggunaan BBM. Hanya itu aja. Nah, kita ke sini. Ini sudah touchscreen. Ini 7 inch. Menu-menunya ada Navi, ada radio, ada setup DVD, ada Bluetooth juga tersambung dengan Bluetooth. Nah, ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan fitur, kita buka ini, air gesture. Ini saya coba air gesturnya itu difungsikan, kurang sensitif. Nah, di bawahnya ini ada ventilasi AC. AC-nya udah auto, tapi semi-semi knob dan semi-semi digital. Ini untuk suhu itu pakai puter-puter, sedangkan jalan itu pencet-pencet. Ada power outlet, cuman harus pakai adapter. Transmisi matic 4 percepatan dengan yang berkelok-kelok gitu atau bentuk gate. Handbrake-nya masih manual. Joknya cukup oke, bisa menopang tubuh dengan baik, dan ini bisa diatur maju mundur, reclining, sama ketinggian. Lalu di sini sun visor-nya ini ada cermin, tapi tidak ada lampu. Di sisi penumpang juga sama, cermin tanpa lampu. Lampu kabinnya ini sudah LED. Terus spion tengahnya, day and night view-nya itu masih menggunakan manual seperti ini. Dan untuk penyimpanan di kabin depan ini lebih bagus dibandingkan di jok belakang. Selain ada handle pintu yang sekaligus bisa untuk menyimpan barang-barang kecil, di bawahnya ini ada cup holder serta bisa untuk menyimpan barang-barang lainnya. Di samping setir, di sisi driver ini juga ada cup holder. Di tengah, di sini nih, ini ada penyimpanannya, bentuknya agak-agak bagus sih menurut saya, berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Dan di konsol tengah ini nggak ada konsol boxnya, tapi di sini ada cup holder. Di sini glove boxnya juga lumayan kecil. Lumayan kecil, tapi ada separator yang bisa untuk menyimpan barang-barang kecil lainnya. Untuk airbag ada 2 di sisi driver sama di sisi penumpang sini. Yang belakang, samping itu juga tidak ada. Dan demikian saja Sobat Indi vlog saya kali ini tentang Toyota New Yaris tipe S TRD Sportivo tahun 2016. Jika ada masukan, ada komentar, atau ada apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan berpahala. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.